Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Ahyar, Ketua CST Indonesia Daerah Kabupaten Banjarnegara yang juga merupakan pengurus wilayah sebagai bidang pembinaan organisasi Banyumas ya, Korda, walaupun sekarang nggak ada Korda. Berbahagia sekali pada pagi hari ini. Kok pagi? Adem sih dari pagi. Siang hari ini bisa bertemu Ustadz dan Ustazah, Ustadznya Pak Ahyar dan Ustazah semua di sini kalau PAUD. Ada sebuah cerita yang saya ingat kalau guru PAUD itu mungkin pernah mendengar ya Ustazah. Ada seorang guru PAUD yang menangis ya, menangis. Jadi waktu itu guru PAUD itu menangis kenapa ya? Jadi ada satu anak menanyakan kepada guru PAUD-nya, Ustazah, ini cerita tentang Siroh ini. Ustazah, ceritakan tentang Umar. Oh ya, kan diceritakan Umar itu orang yang kuat, orang yang gagah, orang yang perkasa itu ya, naik kuda gagah. Nah, yuk ceritain gimana Ustazah? Ustazah yuk, kuat enggak boleh kuat. Ustazah, Umar kuat tuh. Saya Umar seperti apa? Umar kuat itu. Nah, takon terus bu anak-anak kan kritis ya, bertanya terus. Umar kuat, Umar kuat, Umar kuat. Akhirnya lapor ke yayasan. Ustaz, tolong sudah apa? Kirim guru laki-laki ke sekolah kami. saking apa ya? Nyontohin naik kuda kita nggak bisa gitu ya. Anak ibu-ibu kan, Ustazah kan angel Pak Jaran gitu ya. Pengen gambar ke anak-anak lah. Akhirnya yayasan waktu itu ya hanya tidak ada guru PAUD, tidak ada sekolah PAUD tanpa guru laki-laki. Ngomonginnya nggak usah saya kira-kira. Sekolah kami pernah 1 tahun ada. Pernah Ustazah? Ya. Oh gitu ya. Gimana perasaannya Ustazah? Waktu itu kan beliau pindah dari SD ke dimutasi. Tapi hanya bertahan 1 tahun. Kemudian? Memang ketika beliau hadir, sosok di anak-anak itu sebenarnya anak-anak butuh juga. Betul. Tapi karena mungkin dia minoritas dan tersisih ya Bu. tersisih dengan sendirinya. Dan ketika yang agak repot itu ketika sholat Jumat kan dia harus meninggalkan anak-anak ya, karena dia harus mengikuti sholat Jumat di masjid. Dia hanya bertahan 1 tahun. Tapi kemudian kembali lagi ke SD lagi. Lah, ini terjadi Ustazah, dan sekolahnya itu di mana posisinya sekolahnya Ustadz Rahmat Abdullah Iqra ya. Jadi waktu itu hanya Ustadz Rahmat ketua yayasannya, tidak ada sekolah PAUD tanpa guru laki-laki. Nah, kalau Ustazah belum ada, ya berarti minimal melibatkan keterpaduan dengan orang tua. Sekali-kali ajak orang tua yang songkok cerita gitu aja ya. Kan keterpaduan kita kan harus ada seperti itu. Nah, itu cerita awal ya Ustaz dan Ustazah. Tadi Ustaz Ahyar minta apa? Membahas tentang IKM di PAUD. IKM di PAUD ya. Yang sudah ikut implementasi kurikulum Merdeka siapa PAUD? Ikut semua ya? Ikut semua alhamdulillah. Ya, saya tidak tahu mendalam ya Bu, tapi kurikulum kan intinya sama. Kalau kurikulum itu isinya kan ada 3 sebetulnya, yaitu PKS. Ya Ustaz, PKS ya? Apa PKS? Betul, Ustaz tahu. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi yang intinya pengetahuan ya, itu ya Ustazah juga tahu lah kira-kira apa saja capaian pembelajaran di IKM itu kan ada ya, undang-undangnya juga ada kan, dengan apa sekarang namanya sudah jeda usia ya, usia apa Bu namanya Bu? Fase ya, fase. Ada fase. Nah, Ustazah harus memahami itu capaian pembelajaran itu. Ya, mana yang learning maaf pengetahuan, mana yang keterampilan, mana yang sikap. Ya. Ya itu kan 3 hal yang ada di kurikulum kita. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Maka ya Ustaz dan Ustazah di anak-anak kita ya pahami capaian pembelajaran yang mana yang pengetahuan, mana yang keterampilan, mana yang sikap. Lah bagaimana dalam pelaksanaannya? Ya terserah Ustazah ya.
gunakan sistem terpadu, SIT terpadu di sekolah kita. Antara SIT terpadu di SMP dengan PAUD kan beda ya Bu ya. Apa kalau SIT di PAUD? Sama ya, sama TU-nya yang sama ya. Nah, kembali Ustazah. Terpadu ini bisa menjadi bingkai dalam PKS, pelaksanaan PKS. Jadi usahakan kayak gitu Ustazah, dan jangan lupa ya, kita menghadapi era yang luar biasa, era VUCA ya, istilahnya VUCA. Era digitalisasi edukasi pendidikan di 4.0 kan eranya era VUCA ya. Apa itu Ustazah VUCA? Ada yang pernah mendengar istilah VUCA ya? Belum tahu Ustazah? VUCA. VUCA. VUCA itu V-nya itu volatility, kemudian U-nya itu uncertainty, C-nya itu complexity, dan A-nya itu ambiguity. Jadi ini istilah, ya ini sebenarnya Rasulullah juga pernah menyatakan ini, bahwa di akhir zaman itu kan akan terjadi ya, orang yang beriman pagi harinya, sore harinya kafir. Ada yang sore harinya kafir, paginya sudah beriman. Ya ini kan kondisi yang tidak jelas ya. VUCA itu kondisi edukasi saat inilah. Mungkin orang tua juga merasakan ya perubahan anak-anak lebih cepat ya. Ada masalah banyak ya, perubahan yang begitu cepat ya, volatility itu. Kalau uncertainty, ketidakpastian. C-nya itu kompleksitas. Jadi sebuah masalah itu banyak sekali sumbernya, banyak sekali sudut pandangnya untuk melihat dari mana masalah itu muncul. Dan A itu ambiguity, apa ya? Samar ya, ambigu ya. Meragukan atau abu-abu lah ambiguity. Nah, mungkin Ustaz dan Ustazah harus yakin ya bahwa sekolah kita ya dengan Islamnya itu ya, Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, itu Islam itu tinggi dan tidak ada menyamai. Ketingginya harus ditanamkan pada anak-anak. Pengetahuan, keterampilannya, sikapnya itu berdasarkan Al-Quran itu. Nah, kalau dalam menghadapi VUCA ya kita kembali ke prinsipnya pendidikan menurut UNESCO. Saya banyak teori tapi biar Ustazah tambah semangat saja tadi bina anak-anak kita ya. Jadi dalam prinsip pembelajaran UNESCO kan ada empat pembelajaran UNESCO itu. 4 pilar pendidikan. Ada yang sudah tahu 4 pilar pendidikan, Ustaz dan Ustazah? Ada yang sudah tahu 4 pilar pendidikan menurut UNESCO? Dan ini Bapak Ibu guru juga harus menjadi manusia pembelajar ya. Jadi manusia pembelajar, ini 4 prinsip pembelajaran untuk kita Bapak Ibu guru harus belajar terus. Dan juga ajarkan pada anak-anak. Yang pertama adalah learning to know ya, ini pengetahuan. Learning to know, belajar untuk mengetahui. Apapun yang ingin anak-anak ketahui, berikan kesempatan untuk mengetahui. Temanya IKM kan sebetulnya, kenapa ada IKM? Anak-anak kita tuh literasinya lemah. Literasi, numerasinya tuh lemah. Moco ora gelem, ono moco sithik wis mumet ya gitu ya. Betul nggak Bu? Kalau moco di SMP ya, di SMP pun SD, membaca sebuah paragraf baca langsung bingung. Jawabannya asal-asalan. Tapi mungkin dasarnya juga dari PAUD. Hanya PAUD mungkin harus membiasakan anak membaca. Sejak TK, sejak PAUD itu sudah dibacakan buku-buku, diceritakan ya. Jadi seperti itu. Learning to know, belajar untuk mengetahui. Learning to know. Learning to know apa saja Ustazah cari di capaian pembelajaran itu, konsep-konsep pengetahuannya. Kemudian yang kedua adalah learning to do, ya belajar untuk melakukan. Ya, anak-anak harus melakukan. Jadi jangan cuma permainan saja. Ini kan anak-anak menjadi orang-orang yang asosial ya Bu ya. Asosial itu artinya ya sibuk dengan dirinya sendiri karena mungkin gadget ya. Nah, nanti masuk ketiga ini, ada yang ketiga itu adalah learning to be. Learning to be, belajar untuk menjadi seseorang. Yang keempat adalah learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Nah, anak-anak di kita di PAUD itu ya dilatih supaya menjadi hidup bersama dengan teman-temannya. Ono koncone sing buala, ono koncone sing nangisan gitu. Ono sing koncone lucu ya, ono sing koncone ayu, ono sing koncone bagus. Anakku lucu Pak.
Jadi anak saya itu jenenge Umar, Bu. Jadi mungkin ya sudah dewasa lebih waktunya, Bu ya. Jadi senang sama anak temennya yang namanya Naira. Waduh, ayo Bu, bocah Bu. Bayangkan Bu, anak ini baru masuk kelas 1 ini, masuk kelas 1 SD di Pemalang. Jadi yang tak guyoni aja Bu. Tak guyoni aja. Kalau saya ngomong, siapa sih Naira ya? Langsung lucu anak saya tuh, kayak tersipu palsu itu. Ya, tersipu palsu. Jadi ya mungkin seneng. Kebetulan pas pelepasan di PAUD kemarin kan lucu. Jadi dia foto di sampingnya Naira, di pas belakangnya itu. Tapi izin Bu, pas di foto nggak ada wajahnya itu. Izin gitu. Jadi izin kata istri yang mendampingi pelepasan istri. Oh, saya perizinan. Artinya dia sudah tahu sebetulnya ya mungkin ya. Walaupun masih kecil tapi kan ya sudah punya rasa gitu ya. Hanya mungkin itu juga harus diarahkan ya. Suka pada lawan jenis mungkin sudah muncul ya anak-anak kita apa pesona Pak. Tapi nyon sewu mungkin itu adalah produk perkembangan juga, produk zaman saat sekarang itu ya seperti itu, informasi dari mana-mana bisa dibuka. Apakah anak saya suka nonton? Ya, kenapa suka nonton? Ya karena pas ibunya sibuk kadang-kadang diserahkan suka YouTube nonton itu. Orang yang ditonton tidak banyak, tapi mungkin kan melihat interaksi bapak ibunya, melihat interaksi ya di rumah, di keluarga, di masyarakat, di lingkungan ya seperti itu mungkin ya punya pengaruh juga. Nah, tinggal kita mampu mengarahkan dalam kondisi yang seperti itu. Mungkin itu ya Bu ya, IKM kan sebetulnya ya harus menjadi tantangan bagi kita untuk terus belajar. Ya, 4 pilar pendidikan itu menjadi konsep bergerak kita. Learning to know dulu ya, pengetahuan ya. Dan pengetahuan ini sebetulnya Ustadz berikan mungkin pada masa yang akan sudah tidak dibutuhkan lagi, sudah berganti. Tapi kalau learning to be dan learning to live together itu adalah pengetahuan yang akan selamanya ya selama kehidupan ya, learning to live together, hidup bersama orang lain itu kan harus dilatihkan, tidak bisa sendiri. Gitu ya Ustazah, saya tidak banyak ya memberikan tentang IKM karena ya Ustaz dan Ustazah membaca terkait dengan capaian pembelajaran di fase yang untuk PAUD maupun TK, jadi bisa belajar bersama-sama. Sering diskusi saja, sering bertukar pikiran, dan insya Allah banyak hal yang bisa didapatkan ya. Gitu ya Ustaz Tahir. Selamat berjuang ya Ustazah, jangan ragu ya. Kalau tadi ada masalah kayak Umar kuat sampai kesel, Umar kuat lemas gitu maksudnya. Jadi harus kirim laki-laki, kirim bapak, salah satu bapak suruh datang ke cerita gitu. Bagaimana sosok Umar itu. Dan ini kisah nyata Bu, jadi saya tidak mengarang karena yang bercerita sendiri adalah Ustadz Irwan Rinaldi ya, Fadring ya, yang ahli keayaan. Dan kenapa beliau cerita? Saya langsung dari Ustadz Rahmat Abdullah itu. Nah, di kita apa? Ada guru TK laki-laki? Ada. Sama Ustadz Solihin itu. Ustadz Solihin Abu Izzuddin itu, Ustadz Solihin itu guru TK itu. Guru TK. Ya, saya tidak nulis tapi aku asli guru TK. Aku bisa diceritakan, mungkin beliau kan sudah punya pengalaman kayak gitu. Mungkin beliau juga inspirasinya dari Ustadz Rahmat. Kenapa saya jadi guru TK Rawopo? Karena dia ingin menceritakan bahwa ya sosok laki-laki itu harus dibutuhkan. Apalagi sosok ayah seringnya hilang ya Bu ya dari orang tua. Nah, monggo. Gitu Ustazah, kurang lebih mohon maaf. Semoga memudahkan urusan Ustaz dan Ustazah. Semoga dimudahkan urusan keluarga ya Ustaz dan Ustazah. Dan ya semoga bisa keberkahan hidup Ustaz dan Ustazah semuanya. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti malah jadi membuyarkan nanti. Ini ambiar malah repot. Oke, kita lanjut ya untuk diskusi spesial Porda dalam beberapa waktu. Oke. Lanjut. Ya, lanjutkan. Kita ke atas. Saya pamit ya, Ustazah. Sama nggak? Panggilannya sama nggak sama yang tadi? Panggilannya siapa? Ira. Oh, beda-beda. Beda. Tapi kayaknya Messi muda banget ya. Iya.
Ya ini generasi Z ya. Generasi Z tetapi wis matang banget ya ya. Mantap. Berarti matang sebelum aku. Ya langsung dibungkus lah. Iya, sip. Bener ambek banget. Ternyata banyak perbandingan. Tapi emang paling kaya sekolahan PAUD itu Purbalingga ya. Berapa ya, punya berapa? Berapa ya? 8 apa ya? Lebih. Kakak Umi, Terbang, BPM, Binar, Mutiara Hati, Langit Ceria. Mantap. SD-nya 4. SD-nya yang baru itu Alam Umi ya. Alam Umi Mutiara SD, Mutiara Hati, Balung, Berarti kalau Perwira ya. Dia pakai baju. TK Budaya Pagi, TK IT Budaya Pagi. Puji aja. lengkap. Ini mana ini? Maus. Silakan Maus. Ya Maus kayaknya nanti akan menjadi senternya ya. Berapa tahun lagi progresnya? 3 tahun lagi. Center pendidikan, center kesehatan, center yayasannya beliau lagi merintis semuanya. Bismillah, doain ya. Meminta ke sana Mantap. sebagai tenaga Kolaborasi. ya, Mantap. ya alhamdulillah itu ya baik. Ini mau doanya teman-teman ya sih ya sudah banget. udah ada Alif yang di kecamatan Maus sih Ya berarti kan alhamdulillah lancar ya. Nah, kalau lanjut Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu paling mudah cari di komplek Gor Satria. oh iya, saya pernah ke sana ya, di sana ya. Itu ya dulu ya. Ya kan? Iya. Harapan Bunda sana. Harapan Bunda yang Iya. kita Dari kayu tapi kan kan? dulu Iya. Iya. lumba-lumba. yang ada lagi juga Dulu kepala sekolahnya naik kelas ya. Keras. Jadi di SD. Santi Iya ya. Sandi. Nah. Iya. Terus sebelumnya juga di SD juga. Itu udah Naik balik. kelas lagi. Udah balik. Besok nih yang jenengan naik kelas lagi. Ini tadinya kalau kelompok bermain. Saya kelompok bermain dari 2006. Tapi tempatnya cuma satu tempat itu toh. Beda lokasi kan. Semarang, Aji Cibarang. Barang. Aji Barang. Cibarang. Ya. Kita sama-sama Harapan Bunda, cuma bedanya Purwokerto, saya Banyumas, kecamatan. Beda. Iya, Beda lembaga. Beda ini ya. satu yayasan beda Yayasannya beda. Iya. tapi TK-nya saya itu TK Yayasan Mulia SD-nya juga Jadi ya, karena berawal dari KBD dulu namanya Harapan Bunda.